Halo Sobat Mindo, ketemu lagi di channel favorit kita semua, Kampus Indonesia. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Kali ini aku juga gak bakal sendirian. Aku akan ditemenin sama narasumber kece kita. Hai, halo Kak Mega. Halo, Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dwi Pira, selaku HRD Kampus Indonesia. halo selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama aku Mega Riani Putri, biasa dipanggil Mega. Di kampus Indonesia ini aku sebagai koordinator HRD. Bincang-bincang soal topik yang akan kita bawakan pada malam ini nih, mengenai tips dan trik apa yang harus dipersiapkan sebelum kita interview. Sama-sama kita ketahui nggak sih kalau kayak kita tuh pasti akan bertemu yang namanya interview gitu, entah itu di pendidikan, organisasi, dunia kerja, magang. Secara umumnya nih banyak yang nanya, Kak, dari segi persiapan, apa sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi interview gitu? Oke, ini pertanyaan yang pasti tanyakan ya terkait persiapan interview gitu. Sebenarnya persiapan interview itu kalau dari aku pribadi, yang paling pertama banget yang harus disiapkan itu adalah mental ya. Karena ketika mental kita nggak siap, sebagaimanapun materi yang sudah kita siapkan atau jawaban-jawaban yang kita sudah tulis, kita tulis di catatan atau kita ketik, ketika itu sudah kita buat tapi mental kita masih belum siap, itu akan percuma gitu. Jadi yang paling pertama adalah mental harus disiapkan. Bagaimana caranya untuk menyiapkan mental? Mungkin adalah dengan melatih kepercayaan diri gitu. Teman-teman harus percaya dengan kompetensi atau apa yang akan teman-teman sampaikan nanti ketika interview. Terus yang kedua adalah, kalau sekarang kan interviewnya kebanyakan online ya, jadi itu biasanya yang harus dipersiapkan yang kedua adalah jaringan gitu. Jaringan, kuota, sinyal itu harus benar-benar disiapkan dengan baik. Kemudian untuk yang ketiga adalah materi yang saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa siapkan gitu jawaban apa yang akan teman-teman sebutkan nantinya, yang akan teman-teman jelaskan kepada HR-nya. Kadang kita tuh ketika di interview tuh kayak nervous, terus kayak walaupun kadang kita udah melakukan persiapan, kayak kita kalau ditanya ini aku mau jawab ini, tapi kadang nervous itu bikin lupa atau bahkan tuh sampai bikin ngeblank, sampai nggak tahu mau jawab apa ketika ditanya sama interviewer. Nah itu gimana tuh Kak tipsnya dari Kakak? Kalau tips sebenarnya kembali ya ke pribadi masing-masing. Biasanya kan pasti setiap orang itu mempunyai cara mereka sendiri untuk mengatasi debutnya mereka seperti apa gitu. Tapi mungkin kalau dari aku pribadi adalah yang pertama biasanya aku lakukan itu ketika mau interview itu adalah jangan begitu dipikirkan gitu nanti kesalahannya apa. Jadi jangan fokus kepada kesalahan yang bakal teman-teman nanti bisa lakukan. Aduh gimana ya kalau misalnya nanti aku salah ngomong. Kalau salah ngomong ya nggak apa-apa. Oh mohon maaf tadi saya salah menyampaikan ini, bisa disampaikan langsung ke HR-nya gitu. Jujur aja. Jadi kita terbuka. Perbanyak latihan gitu. Dan nanti juga kan orang misalnya latihannya berbicara di depan cermin. Itu kalau dari aku mungkin kayak gitu. Oke nih, next nih Kak, soal pengalaman Kakak juga yang pernah interview dan juga menginterview nih, pertanyaan seputar apa sih Kak biasanya yang ditanyakan saat interview gitu? Oke, pertanyaan apa yang biasanya ditanyakan saat interview ya? Ini pasti jadi pertanyaan banyak orang juga. Mungkin teman-teman pasti udah tahu gitu. Pertanyaannya itu sebenarnya umum banget. Interview organisasi, interview kerja, magang itu sebenarnya pertanyaannya nggak jauh beda. Pasti akan seputar diri teman-teman, seputar tentang pekerjaan yang teman-teman apply, dan juga seputar tentang perusahaan di mana teman-teman meng-apply. Yang pertama itu biasanya pasti perkenalkan diri itu udah pasti. Nah, usahakan ketika HR atau interviewernya itu meminta teman-teman untuk perkenalkan diri, teman-teman memperkenalkan diri teman-teman secara singkat dari nama, universitas, fakultas, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga menonjolkan sedikit informasi mengenai misal apa yang teman-teman sudah capai atau pengalaman yang relate tentang posisi yang teman-teman apply gitu, sedikit aja gitu. Jadi biar teman-teman di awal itu udah punya nilai plus di mata HR-nya. Jadi tidak hanya cuma perkenalan biasa. Kemudian yang kedua itu juga pasti ada kelebihan kekurangan. Kemudian juga ada pasti alasan kenapa intern misalnya, atau alasan kenapa mau kerja di sini, dan alasan kenapa memilih perusahaan ini, itu udah pasti sih. Oke, asik nih di skillnya sama Kak Mega. Jadi jawaban Kak Mega ini kita udah dapet gambaran nih, kira-kira besok ditanyain apa gitu. Oke, next Kak Mega nih, sebagai seorang yang mungkin pernah menjadi interviewer, jawaban seperti apa sih yang diharapkan oleh interviewer dari kandidat-kandidatnya gitu?
Oke, ini aspek penting nih. Aku setuju dengan pertanyaannya. Jawaban seperti apa yang diharapkan HR ya atau interviewer terhadap yang diinterview gitu. Sebenarnya kita itu nggak perlu jawaban yang panjang lebar ya, panjang kali lebar itu nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya yang kita perlukan adalah inti aja poin. Ketika ditanyakan A, maka ya kita harus jawab si A ini apa gitu. Misal kayak pengalaman yang relate dengan posisi yang kamu apply. Terus kita jawabnya itu harus to the point, menunjukkan pengalaman yang benar-benar relate. Jangan sampai keluar dari konteksnya pengalaman yang nggak relate. Misal kita daftarnya HRD tapi kita ceritain pengalaman kita jadi bendahara. Mungkin itu kan kurang relate gitu. Nah itu bisa jadi di skip aja pengalaman yang itu. Jadi memang benar-benar pengalaman yang relate. Nggak perlu panjang lebar, singkat, padat, tapi jelas dan runtut gitu ya. Oke, jadi saat kita jawab itu ya jangan bertele-tele gitu ya, kayak jadi kayak benar-benar sampaikan poin-poin yang memang ingin disampaikan gitu. Kak Mega nggak terasa nih udah ngobrol panjang. Terima kasih banyak nih Kak Mega udah meluangkan waktunya buat berbagi tips dan triknya buat kita semua di sini. Semoga teman-teman punya gambaran tentang bagaimana nanti interview dan juga bermanfaat lah untuk kedepannya jika ada menghadapi sesi-sesi interview berikutnya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Kak Mega. Gimana nih Sobat Mindo tanggapannya tentang video barusan? Menarik bukan? Nah, kalau gitu, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga lonceng notifikasinya, agar Sobat Mindo nggak ketinggalan video dari Kampus Indonesia selanjutnya. Bye-bye, see you on the next video.